Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir bil maksur. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari tafsir bil maksur sendiri. Nah, sebelum ke tafsir bil maksur, kita ketahui dulu pengertian dari kata tafsir itu sendiri, di mana tafsir secara bahasa ialah isim masdar dari fasaro yang artinya menjelaskan. Sedangkan menurut istilah, tafsir ialah ilmu yang membahas tentang seluk-beluk yang menyangkut Al-Quran. Lalu selanjutnya kata al-ma'thur sendiri berasal dari isim maf'ul yang artinya menyebutkan atau mengutipkan. Jadi pada hakikatnya ma'thur ini ialah mengalihkan atau mengikuti sesuatu yang sudah ada pada masa lalu sehingga kemudian tinggal diwarisi atau diteruskan dari apa yang sudah ada. Nah, sedangkan menurut istilah, tafsir bil ma'thur ini ialah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri atau dengan sunnah atau menurut para sahabat atau bahkan dari para tabi'in. Nah, yang pertama yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi maksudnya ialah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Karena pada dasarnya ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lain. Walaupun mungkin nanti bentuknya ada suatu ayat yang ditafsirkan yang berada di dalam satu ayat yang sama, ada pula ayat yang ditafsirkan oleh ayat Al-Quran pada surat yang berbeda. Selanjutnya, contoh dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Lafaz Al-Fajr dalam Al-Baqarah ayat 187 tersebut menjelaskan tentang maksud dari ungkapan lafaz al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Yang kedua lafaznya posisinya berada pada ayat yang sama, dan penafsiran mengenai ayat dengan ayat yang lain yang posisi suratnya sama ada kalanya juga secara langsung bergandengan ditemukan atau tidak terpisah, dan ada pula tidak secara langsung ditemukan. Bahkan ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang menafsirkannya posisinya terdapat pada surah yang sama, akan tetapi pada surat lainnya yang secara terpisah banyak juga yang ditemukan. Saya akan melanjutkan materi tentang tafsir Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Penafsiran Al-Quran dengan sunnah itu adalah hukumnya wajib, karena sebuah penjelasan yang paling benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan Al-Quran. Berikut beberapa bentuk menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Yang pertama adalah bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum dan mustanah. Sunnah dalam hal ini menerangkan keumuman ayat-ayat Al-Quran yang masih majmal dan memberi batasan terhadap ayat-ayat yang sifatnya masih mutlak dan memberi taksis ayat-ayat yang bersifat umum. Contoh bayan tafsir majmal adalah seperti hadis yang menerangkan ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, dan haji. Dalam Al-Quran, ayat tersebut masih bersifat umum secara garis besar. Al-Quran tidak menerangkan tata caranya, rukun-rukunnya, juga dengan waktu-waktunya. Semua ayat tentang kewajiban sholat itu dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kedua adalah bayan al-takrir.
Bayan al-takrir adalah ayat-ayat Al-Quran yang diperkuat oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bayan al-takrir adalah terdapat di surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini ditakrirkan atau diperkuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya yang artinya, apabila kamu melihat bulan, maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat bulan, maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Yang ketiga adalah bayan an-nasakh. An-nasakh menurut bahasa adalah al-ibtal, membatalkan, al-izalah menghilangkan, al-tahwil memindahkan, dan al-takyir mengubah. Contoh ayat yang dinasahkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Adapun sunnah Nabi yang menasahkan ayat tersebut adalah sabda Nabi, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad. Kewajiban melaksanakan wasiat kepada kaum kerabat dekat didasarkan surat Al-Baqarah ayat 180 di atas dinasahkan oleh hadis yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat. Selanjutnya, materi tentang tafsir Al-Quran dengan riwayat sahabat. Menurut Al-Hakim, penafsiran Al-Quran dengan riwayat sahih hukumnya marfu, karena para sahabat menyaksikan turunnya wahyu dan mengetahui sebab-sebab turunnya. Namun apabila penafsiran mereka berdasarkan al-ra'i, maka bernilai mangkuf. Contoh dari penafsiran Al-Quran dengan riwayat sahabat adalah penafsiran dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Menurut Ibnu Abbas, kata dari ka'anati samawati rotkon dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan langit tidak menurunkan hujan. Sedangkan kata ka'anatul ardu rotkon dengan bumi tidak dapat tumbuh. Setelah langit dan bumi dipisahkan, maka langit dapat menurunkan hujan dan bumi dapat tumbuh. Materi selanjutnya adalah tafsir Al-Quran dengan riwayat tabi'in. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang nilai riwayat tabi'in, namun sebagai rujukan, penafsiran mereka tetap dipertimbangkan apabila tidak ditemukan tafsir di dalam Al-Quran maupun sunnah dan pendapat para sahabat. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang melemahkan tafsir bima'thur. Yang pertama adalah hadis-hadis palsu. Poin selanjutnya adalah Israiliyat. Ulama tafsir dan hadis mengartikan bahwa Israiliyat adalah riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan selain dari keduanya yang masuk dalam penafsiran. Poin selanjutnya adalah penghapusan sanad. Pada masa tabi'in, sudah mulai berkembang kepalsuan ataupun kebohongan karena timbulnya perpecahan aliran-aliran dan sudah mulai banyak Israiliyat. Oleh karena itu, para tabi'in sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Mereka tidak menerima hadis kecuali dengan sanadnya dan sudah dipastikan periwayatnya. Namun, pada masa sesudah tabi'in, sanad mulai dipersingkat. Penghapusan sanad tersebut menyebabkan tercampurnya antara yang sahih dan tidak sahih. Selain itu juga menyebabkan tidak diketahui lagi perbedaan tafsir yang berasal dari Nabi ataupun sahabat dengan tafsir Israiliyat yang dipalsukan atau sebagainya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang contoh-contoh kitab tafsir dan contoh-contoh penafsiran kitab tafsir bil al-ma'thur. Yang pertama itu ada kitab tafsir Ibnu Katsir atau kitab tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Amr bin Katsir atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini terdiri dari 4 jilid. Nah, yang selanjutnya itu ada tafsir As-Salabi. Pengarang tafsir ini adalah Ahmad Ibnu Ibrahim As-Salabi An-Naisaburi. Ia adalah seorang musafir yang ahli baca Al-Quran atau qorinya. Beliau juga panggilannya yaitu Abu Ishaq. Nah, kitabnya ini dinamai Al-Qathu wal Bayan fi Tafsiril Quran. Ia menafsirkan Al-Quran berdasarkan hadis yang bersumber dari ulama salaf dengan meningkatkan sanadnya karena menganggap cukup penyebutannya pada pendahuluan saja. Pendahuluan kitabnya, ia sedikit memperluas pembahasan nahwu dan fikihnya. Ia sangat senang dengan kisah-kisah para sahabat. Dan selanjutnya itu ada kitab Ad-Dur Ma'thur fi Tafsir bil Ma'thur atau yang lebih dikenal tafsir Imam Suyuti. Kitab tafsir tersebut terdiri dari 6 jilid. Kitab tafsir Ad-Duri Al-Ma'thur fi Tafsir bil Ma'thur karya Jalaluddin As-Suyuti merupakan salah satu karya tafsir bil Ma'thur.
contoh penafsiran kitab tafsir As-Suyuti. Sebagai contohnya, penafsiran As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durr Al-Ma'sur pada Quran Surat Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin di sini yang artinya pemilik hari pembalasan. As-Suyuti dalam penafsiran ayat Al-Quran, penafsiran ayat tersebut memunculkan beberapa hadis, di antaranya merupakan hadis yang berisikan kiroat dan hadis yang menjelaskan kandungan ayat tersebut. Dari At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Al-Anbari, keduanya dalam kitab Al-Mahsahif dari Ummu Salamah bahwasannya Nabi SAW ketika itu membaca ayat Maliki Yaumiddin tanpa alif. Dan dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas dalam firman Allah Maliki Yaumiddin, ia berkata, tidak ada seorang pun yang berpuasa seperti pada hari itu sebagaimana kekuasaannya di dunia. Dan dalam firman Allah Yaumiddin, ia berkata, adalah hari perhitungan bagi seluruh ciptaannya, yakni di hari kiamat akan diperhitungkan amal mereka. Jika ia berbuat baik, maka akan baik pula. Jika berbuat buruk, maka akan buruk pula, kecuali siapapun yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi ini dapat kita lihat semua bahwasannya tafsir Ad-Durr Al-Ma'sur benar-benar disajikan secara ma'sur tanpa sedikit pun menggunakan unsur ra'yi. As-Suyuti tidak ingin mencampur adukan antara penafsiran dengan pendekatan unsur ma'sur dengan pemikiran pribadinya. Beliau juga memberikan isyarat bahwasannya jika hendak mengetahui pandangan pribadi beliau tentang ayat-ayat Al-Quran, dituntut juga untuk mengkaji kitab yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Zahim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Zalalain.